Teman-teman, breaking news bahwa salah satu developer terbesar di China declare for bankruptcy, chapter 15. Nah, teman-teman, kita perlu tahu dulu ya, China itu mempunyai sebuah developer yang sangat ternama ya, dan mereka itu proyeknya besar sekali. Bahkan nih, setelah di tahun 2015, harga sahamnya itu hampir mencapai $4 ya. Sekarang pada saat mereka sudah declare for bankruptcy, itu dari pertama mereka mulai sampai sekarang sudah minus 99,89%. Ini mengerikan sekali ya. Dan kita nggak tahu, mungkin sebentar lagi akan menjadi 0,0001 US dollar. Nah, jadi teman-teman, kita harus mempelajari dari hal seperti ini ya, bahwa developer ternama dan besar sekali asetnya juga bisa terjadi bangkrut jika mereka tidak mampu kelola finansial mereka dengan baik. Nah, kalau teman-teman lihat hutangnya Evergrande ini itu sebesar 300 billion US dollar. Kalau kita rupiahkan, itu sebesar 4.500 triliun. Kebayang nggak hutang sebesar ini, cara nimbunnya seperti apa? Nah, salah satu faktor yang menurut saya memicu Evergrande collapse ini, yaitu karena ekonomi China ya sudah tidak se-booming seperti dulu. Kalau seperti dulu, mereka masih bisa nih gali lubang, tutup lubang. Karena mereka tutup dengan omset-omset di tahun yang akan datang. Tetapi sekarang ekonomi China itu melambat. Sehingga penjualan mereka stagnan dan mulailah mereka tersendat cash flow-nya. Dan akhirnya apa? Mereka tidak bisa melunasi hutang mereka dan mereka harus terpaksa declare for bankruptcy. Tentunya ini pasti akan menggemparkan market. Sekarang kita pelajari nih, pihak apa atau pihak manakah yang paling dirugikan dari kebangkrutan Evergrande. Kalau menurut saya, yaitu adalah definisi peminjam uang, yaitu para perbankan. Bayangin kalau mereka nih, bank ini memberikan hutang yang begitu besar kepada Evergrande dan Evergrande tidak bisa lunasin. Kebayang nggak? Mereka punya debt itu seperti apa? Bad debts mereka ya. Nah, sekarang kalau banyak bank yang seperti ini mengalami nasib seperti ini, ingat bahwa hutang Evergrande itu sangat besar. Jadi sudah pasti nih, bank itu dirugikan oleh bankruptcy-nya Evergrande. Lalu di luar bank, kira-kira yang terkena dampak negatif kebangkrutan Evergrande siapa? Yang pasti adalah para investor properti. Kebayang nggak teman-teman? Kalau sebuah investor nih sudah percaya banget, apalagi dengan nama Evergrande, tahun 2015 kan mereka cukup ternama ya. Lalu proyek mereka begitu besarnya. Mendadak mereka sudah berinvest bertahun-tahun lamanya. Sekarang yang terjadi adalah mereka bankrupt. Dia punya fisik nggak jadi, bahkan mungkin ada beberapa proyek macet. Lalu kita nggak tahu ke depannya Evergrande ini bakal seperti apa dari sisi hutangnya. Jadi dari kacamata investor itu pasti lost confidence dengan berinvestasi di properti. Bayangin ya, kalau kita itu anggap nih mempunyai kepercayaan terhadap sebuah bank yang ternama, tiba-tiba bank itu collapse, pasti kita traumanya itu cukup panjang. Ini sama nih di properti. Kalau teman-teman percaya sebuah developer yang track recordnya sudah baik, bahkan sahamnya terus terjadi kenaikan, proyeknya nyata beneran ada, tapi mendadak declare for bankruptcy, kebayang nggak dampak terhadap investor? Nah, ini akan mempengaruhi para investor masa depan. Jadi mereka akan lebih berhati-hati nih untuk memilih berinvestasi di properti. Itu pasti akan memberikan dampak cukup negatif kepada para investor yang ada di China. Oke, lalu jadi ini dampaknya seperti apa nih ke ekonomi China? Untuk jangka menengahnya atau jangka pendeknya pasti akan ada guncangan ya. Beberapa stock market juga pasti akan ikutan terjadi koreksi karena panik di market ya. Sebuah Evergrande akhirnya declare for bankruptcy. Tetapi kalau menurut saya jangka panjangnya seperti apa? Mungkin China akan recover karena China itu resource-nya banyak, mereka itu selalu akan ada cara nih untuk recover dari keadaan seperti ini. Oke teman-teman, kita move on dari China ya. Sekarang keadaan US seperti apa nih? Sebenarnya ekonomi US juga tidak cukup baik ya. Kenapa? Karena sampai sekarang itu mereka masih inverted yield curve ya. Kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri, US 2-year note itu masih berada di angka 4,9%. Sedangkan US 10-year note itu masih di angka 4,2%. Sama-sama tinggi nih, tetapi yang teman-teman perlu perhatikan adalah yang jangka pendek itu bunganya lebih tinggi ya, 4,9%. Itu yang disebut sebagai inverted yield curve. Seharusnya jangka panjang itu bunganya lebih gede dibanding bunga yang jangka pendek, tetapi sekarang kebalik. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa indikator inverted yield curve ini sepanjang sejarah selalu bisa memprediksi adanya resesi di Amerika. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang merasa sudah aman di Amerika, tunggu dulu, kita harus tetap waspada bahwa kemungkinan resesi di Amerika itu masih tetap ada karena inverted yield curve masih berlanjut. Dan teman-teman tidak berhenti di situ ya. Ini Michael Burry kembali bikin headlines lagi nih di Amerika. Bagaimana tidak pada saat mereka melaporkan portofolio mereka, bahwa si Michael Burry itu ada membuka shorts yang cukup besar ya. Mereka melakukan put options sebesar 866 million dan
739 put options terhadap Nasdaq 100. Jadi 866 million itu terhadap S&P 500 dan 739 million dollar terhadap Nasdaq. Jadi Michael Burry ini percaya sekali bahwa indeks di Amerika itu akan terjadi koreksi. Cuma informasi yang kita tidak tahu adalah seberapa panjang nih kontrak put option seperti ini. Apakah berapa bulan ke depan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, kita tidak pernah tahu. Michael Burry itu adalah salah satu tokoh yang memprediksi akurat di tahun 2008 pada saat market housing crash. Nah, teman-teman, ternyata nggak cuma di saham China dan juga di saham Amerika. Ini Bitcoin, cryptocurrency ikutan koreksi. Jadi 1 minggu terakhir sampai video ini dibuat, itu sudah mengalami koreksi sampai bahkan Bitcoin di bawah 400 juta. Yes, sudah minus 11,71%. Kita tidak tahu ya akan sedalam apa nih Bitcoin mulai koreksi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, memang secara 1 tahun udah naik 28%. Jadi wajar ya. Kalau teman-teman lihat bahwa mereka tidak mampu bertahan di 400 million, bisa saja nih lanjut koreksi sampai di bawah 350 million. So the correction still potential deeper ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan lebih lanjut. Bagi teman-teman yang mau mengincar Bitcoin, ingat tonton video saya beberapa bulan yang lalu bahwa jangan terburu-buru belanja. Tunggu nih selesai halving dulu, baru teman-teman belanja. Disitulah waktu yang tepat untuk teman-teman mulai mencobai Bitcoin. Nah, berikutnya teman-teman kita lihat indeks Hang Seng juga ikut-ikutan kena imbasnya ya. 1 hari kemarin koreksi sebesar 2%. Ya jelas karena kejadian informasi Evergrande kemarin bikin market panik, akhirnya market juga ikutan longsor. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, 1 bulan terakhir Nasdaq itu juga sudah nggak kuat ya untuk lanjut rally ya. 1 bulan terakhir Nasdaq sudah mengalami koreksi 7,4%. Ini tidak terlalu besar sih, tetapi bisa saja potensial downside-nya berlanjut karena memang keadaan masih belum membaik. Nah, sekarang nih teman-teman, pertanyaan apa yang akan terjadi dengan IHSG? Karena kan di luar sana sepertinya banyak masalah ya. IHSG kita seperti apa nih? Nah, coba teman-teman lihat 1 minggu terakhir, IHSG kita minus 0,58%. Kalau menurut saya ini cukup datar ya, tidak terlalu ekstrim dibanding dengan indeks lainnya. Tetapi teman-teman, kita harus tahu dulu bahwa asing 1 minggu terakhir juga lanjut exit dari market reguler ya, 1,91 triliun. Ini menurut saya cukup besar ya hanya dalam 1 minggu. Lalu kalau kita perhatikan apa saja sih yang mereka keluar, kalau teman-teman lihat nomor 1 ada DSSA, ini sih di market nego ya, tidak terlalu teman-teman perlu pusingin. Tapi selanjutnya ada BRI, Bayen, BCA, Inco, dan seterusnya. Ini rata-rata blue chips sudah mulai kembali dijual oleh asing. Nah, sekarang ada saham apa nih yang masih dibeli asing dalam 1 minggu terakhir ini? Kalau teman-teman lihat ada Bank Mandiri, ada Adaro, ada Bumi, dan juga ada BRIS, MAPI, Excel, ISAT, Buka, BRMS, dan MAPA. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu 3 bulan lagi akan terjadi apa? Di Indonesia kampanye akan segera dimulai. Nggak terasa ya, waktu itu saya sempat ngomong 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, dan sekarang sisa 3 bulan lagi kampanye sudah akan dimulai. Sudah di depan mata nih teman-teman. Nah, sementara ini ada informasi yang ada di berita, teman-teman bisa lihat di CNBC ya, bahwa partai pendukung Capres tahun 2024 sudah keluar data-datanya. Contoh dari yang calon Pak Prabowo itu di 46,09%. Kedua ada Pak Anies 28,35% dan dari Pak Ganjar 25,56%. Jadi so far ini dari data yang ada itu Pak Prabowo yang nomor pertama atau yang memimpin dalam sementara ini. Kita nggak tahu nih ke depannya akan ada perubahan atau tidak. Nah teman-teman, tetapi yang kita perlu pahami bahwa semakin dekat nih dengan kampanye, nanti akan semakin banyak headlines yang seputar politik. Dan itu pasti akan memberikan dampak langsung terhadap stock market di Indonesia. Itu kenapa banyak manajer investasi juga masih wait and see di market IHSG. Kita belum bisa nih terlalu agresif karena kita memang akan menghadapi kampanye dan pemilu. Dan kita tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Lalu teman-teman, kita lanjut ya, di IHSG dalam sisi bursa juga ada banyak introduction hal-hal baru. Seperti apa contoh? Pertama, ini ada ketentuan yang sudah dibikin dan akan dipemberlakuin ya. Jadi ada saham-saham kalau free floatnya itu di bawah 7,5%, mereka itu beresiko untuk terjadi delisting. Nah, ada beberapa emiten nih, 57 emiten yang berpotensi di delisting karena free floatnya itu di bawah ketentuan yaitu 7,5%. Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu free float itu merupakan saham yang dapat diperdagangkan di bursa dan dimiliki oleh investor kurang dari 5%.
Jadi saham free float ini juga tidak mencakup saham-saham yang dimiliki oleh pengendali dan afiliasinya ya. Jadi dengan kata lain, free float itu sebenarnya adalah saham yang dimiliki oleh masyarakat di bawah 5%. Nah teman-teman, itu perlu ya di atas 7,5%. Ketentuan baru sekarang. Oke, jadi ini teman-teman saya ada berikan beberapa list saham yang berpotensi untuk terjadi delisting karena peraturan baru itu ya. Itu karena free float mereka ini masih di bawah 7,5%. Ya, contoh bank seperti BNGA pun itu perlu melakukan sesuatu karena free float mereka masih di bawah 7,5%. Bahkan BDMN sedikit lagi nih, 7,48%. Tapi mereka tetap harus memenuhi ketentuan 7,5%. Dan teman-teman nanti boleh post ataupun Google untuk mempelajari list-list saham apa saja sih yang berpotensi terkena delisting kalau mereka tidak mengurus free float mereka. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, ini salah satu saham yang berada di arena ini ya, di bawah 7,5% untuk free floatnya, yaitu MAPB. Nah, mereka mulai mengurus keadaan ini ya, supaya mereka memenuhi kriteria tidak terjadinya delisting. Mereka melakukan private placement, itu right issue ya. Dan teman-teman lihat bahwa mereka melakukan private placement dengan harga pelaksanaan 2.000. Nah, teman-teman bisa lihat nih, harga sahamnya beberapa hari terakhir ini mulai ada kenaikan ya. Cuma kita nggak tahu apakah akan berakhir baik atau naik terus atau akhirnya akan amblas, kita masih belum tahu. Tetapi yang kita tahu adalah beberapa saham yang ada di dalam list ini berpotensi melakukan corporate actions untuk memenuhi mereka punya kewajiban free float di atas 7,5%. Oke? Nah teman-teman, tidak cuma di IHSG ada hal yang baru, tetapi di AG Invest juga kita akan melakukan migration ya, yaitu dari Clubhouse berubah menjadi Telegram. Nah jadi bagi teman-teman yang suka ikutan Clubhouse setiap hari Minggu jam 8 malam, ini saya akan pindah ke Telegram supaya lebih banyak orang yang bisa ikuti. Nah Telegram ini free ya teman-teman, linknya akan saya cantumkan di bawah, jadi teman-teman tinggal join, masuk, dan teman-teman di situ bisa ikutan setiap minggu jam 8 malam mendengarkan weekly talk beserta teman-teman saya akan posting beberapa berita setiap harinya supaya teman-teman keep updated with news. Oke teman-teman, jadi ternyata bukan cuma ketentuan free float 7,5% yang baru, ada juga nih hal yang baru di IHSG, yaitu adalah RI akan mulai memperdagangkan karbon mulai September, which is kurang dari 2 minggu lagi. Di Indonesia sudah bisa melakukan perdagangan karbon. Nah, teman-teman perlu pelajari lebih dalam lagi. Yang bagi kepingin lebih banyak mendalami apa sih carbon trading itu, teman-teman bisa Google ya di Voice of America. Ketik aja nih penjelasan atau mekanisme perdagangan karbon itu seperti apa. Tapi kalau saya jelaskan secara simpel, perdagangan karbon itu sebenarnya kebijakan supaya banyak perusahaan itu yang suka melakukan emission ya, yang kotor-kotorin udara lah istilahnya, itu mereka akan lebih diperberat ya, mereka itu perlu membeli kuota karbon dan lain-lain. Nah jadi carbon trading ini adalah sesuatu yang baru dan kita belum tahu nih aturan mainnya seperti apa, tetapi sebentar lagi kita akan disosialisasikan. Dari situ kita akan mencoba mencari cuan dari sisi carbon trading ini ya. Nanti kalau sudah jelas aturan mainnya seperti apa, kita akan pelajari lebih dalam. Jadi teman-teman stay tune di AG Invest supaya terus update dengan informasi terbaru seputar saham. Nah teman-teman, jadi sesuai permintaan para penonton semua, banyak yang request nih tentang seminar bandarmologi tahap beginner ya, tahap awal, supaya para penonton ini mulai memahami apa sih sebenarnya bandarmologi. Banyak orang yang bahas, tapi teman-teman nggak pernah begitu paham cara analisa seperti apa, kegunaannya seperti apa, bahkan konsep bandarmologi itu sebenarnya apa sih. Nah, jadi saya akan membuka pendaftaran ya teman-teman, dan ini seminarnya akan melewati Zoom di tanggal 27 September tahun 2023. Pukul 5.30 sampai 6.30 sore waktu Indonesia Barat ya. Jadi fee-nya adalah 75.000 untuk 10 orang pertama. Lalu sisanya harga tiketnya akan menjadi 99.000 dan menurut saya ini very affordable buat para penonton semua. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Teman-teman tinggal hubungi admin kami seperti biasa di Telegram @AG_Invest_Admin ya untuk mendaftarkan karena limited seat. Lalu apa saja yang teman-teman akan pelajari di seminar bandarmologi tahap dasar ini? Konsep bandarmologi itu sebenarnya seperti apa? Cara memahami bandarmologi juga seperti apa? Analisa akumulasi dan distribusi itu seperti apa? Dan menerapkan bandarmologi di market itu bagaimana caranya? Akan saya ajarkan di webinar tahap awal ini. Nah teman-teman, untuk sebagai penutup, saya tidak akan memberikan honorable mention di video kali ini dulu ya. Kenapa? Karena market tidak terlalu ramah dan kemungkinan kedepannya akan ada big correction terlebih dahulu di IHSG. Nah ini saya masih tetap keep track IHSG ya dengan gambar saya yang sudah saya gambar ini 1 bulan yang lalu. Sejauh ini masih mengikuti dengan keadaan yang saya projection ya. Saya tahu saya tidak mungkin akan 100% akurat, tetapi kemungkinan ya bisa mengikuti dengan
analisa saya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa minggu ke depan, bahkan nanti memasuki nih September, Oktober, bisa saja IHSG mulai koreksi. Dan kalau teman-teman yang kepingin mulai belanja, itu tunggu IHSG berada di angka 6750 support tersebut akan lebih menarik untuk teman-teman belanja saham. Untuk sementara ini lebih banyak wait and see atau bahkan profit taking jika ada saham-saham yang mulai rally. Karena market semakin banyak dengan keraguan ya, udah keadaan Evergrande collapse, Amerika juga sedang bermasalah, yield treasury juga masih inverted ya. Bahkan teman-teman kripto pun ikutan longsor. Jadi banyak hal yang tidak pasti seperti ini. Untuk kita yang sudah punya barang ya jangan terburu-buru exit atau profit taking. Tetapi teman-teman tidak perlu terburu-buru belanja saham-saham yang baru. Kita lebih banyak wait and see sambil menunggu pemilu nanti kira-kira seperti apa di Indonesia. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe AJ Invest dan teman-teman bisa share video ini ke siapapun supaya lebih banyak orang yang belajar tentang saham dan ekonomi Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.